Jadi level kesadaran seseorang itu terbukti mempengaruhi ketahanan terhadap serangan-serangan. Bahkan apapun, termasuk apapun ini. Ya. Mas Hendra, aku lagi negatif anggap ya vibrasinya. Terus Mas Hendra mau wawancara saya. Ya cara proteksi biar Mas Hendra nggak ketularan saya ya dengan bahagia itu. Yang nantinya mensubsidi saya. Penyakit Ain dan bagaimana kaitannya dengan vibrasi orang yang melihat dengan iri, dengan kebencian, kayak gitu. Ini mungkin perlu dielaborasi, Mas Arif. Ain itu pun juga antara ada dan tiada. Tapi efeknya justru lebih berbahaya dibanding santet tadi. Cara ngatasin Ain adalah merasa bahwa yang kita miliki itu bukan punya kita. Triknya. Jadi level kesadaran seseorang itu terbukti mempengaruhi ketahanan terhadap serangan-serangan. Bahkan apapun, termasuk apapun ini. Ya. Mas Hendra, aku lagi negatif anggap ya vibrasinya. Terus Mas Hendra mau wawancara saya. Ya cara proteksi biar Mas Hendra nggak ketularan saya ya dengan bahagia itu. Yang nantinya mensubsidi saya. Ini ngomong soal vibrasi, Mas. Ketika kemudian vibrasi seseorang tinggi gitu, ketika ada masalah, itu kan ada yang bilang gini, tanda bahwa level vibrasimu tinggi itu ketika kemudian ada masalah kamu tidak bereaksi tetapi menyadari gitu. Itu benar apa enggak? Gini, ketika Mas Hendra ada sebuah komentar netizen yang itu fitnah, atau jangan itu deh. Mas Hendra itu ada orang yang merugikan Mas Hendra lah, entah nyolong, entah nipu. Pertanyaan saya, pilihan Mas Hendra adalah diiklasin aja atau dituntut secara hukum. Ingat, saya tidak bilang mana pilihan yang lebih baik. Iya. Yang mana? Kalau yang saya selama ini sih tidak pernah nuntut secara hukum. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau nuntut secara hukum itu vibrasinya lebih rendah dibanding diikhlaskan? Ya, belum tentu. Belum tentu juga. Jadi gini, menuntut secara hukum berarti kan teknisnya. Tapi kalau tujuan dia gini, aku tuh kasihan sama dia. Kalau dia tak biarin aja, nanti dia akan melakukan lagi di tempat lain. Ini harus tak sadarkan biar dia berhenti sampai sini aja udah. Tak bikin sibuk dengan urusan hukum biar dia nggak melakukan lagi. Niat dari orang yang nuntut ini ingin menyadarkan. Itu pilihan yang baik, Mas. Tapi kalau pilihannya dia karena dendam ingin menghancurkan, itu pun akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Destruktif malah. Kenapa? Karena kalaupun orangnya nanti sudah dihukum, dendamnya tetap terus. Benar. Bahkan maaf, orang yang Anda benci, dia sudah masuk kuburan pun, orang itu sebenarnya masih hidup di kepala Anda. Artinya orang itu tetap tidak akan mati. Jadi itu dia, makanya saya bilang, ada orang nanya, Mas, aku tuh baiknya lanjut atau cerai ya Mas ya? Wah itu kan repot Mas. Itu, aku menentukan nasib seseorang janda atau duda, anaknya nanti punya akan broken home apa tidak. Itu gimana tuh kalau ada WA masuk kayak gitu? Aku tanya, kalau Anda milih pisah, apa alasannya? Dan kalau Anda milih terus, apa alasannya? Jadi aku harus mengeksplor vibrasi dia, niat dia di balik itu. Aku pengen cerai Mas, biar dia tahu rasa tanpa aku. Biar dia rasain. Tidak ada wanita, itu dendam. Itu yang terjadi. Nanti buat si cewek pun, kalau dia cari suami, akan ketemu yang kayak gitu. Masalahnya tuh di situ loh, kan dia kan ingin lebih bahagia. Nah terus kalau terus pun, lalu dia tidak bisa memperbaiki keadaan, dia akan dirundung kesedihan terus, vibrasinya juga force Mas. Jadi saya ingin, apapun pilihan yang Anda buat, itu ke arah power. Saya marah sih Mas. Tapi kayaknya anak-anak saya akan lebih bahagia nggak melihat bapak ibunya bertengkar.
Iya. Itu kan awalnya force, dia sedih, tapi bahagia melihat anak-anak. Nah, itu sudah ada powernya. Jadi begitu Mas, kalau saya itu melihatnya apa dulu. Makanya kalau mungkin Mas Hendra misalkan chatting saya, terus mungkin ngajak saya diskusi tentang opsi pilihan, Mas Hendra pasti hafal banget. Saya tuh nggak cenderung mengarahkan ke satu pilihan. Iya. Karena aku tidak tahu kesadaran Hendra itu yang mana, di mana. Jadi aku cuma memastikan Mas Hendra kalau milih ini kesadarannya gini atau tidak. Oke. Makanya yang kemarin aku chatting ke Mas Hendra, Mas, ada orang gagal yang bisa akselerasi lagi, ada yang tidak. Karena ada orang yang gagal itu kesadarannya, dia udah sukses tuh, lalu direset, dia itu terus di area force-nya terlalu dominan, untuk percepatan lagi susah. Iya. Ngomongnya gampang, ngalaminya kalau saya sudah tahu materi ini umur 17 tahun, saya nggak berani ngajarin ini, Mas. Nggak akan berani ngomong, lebih seru hidup itu jadi perintis. Itulah serunya, tidak ada yang menentukan arah. Yang dia omongin tuh bener, Dek. Tapi kamu tuh belum pantas ngomong itu. Sorry, itu saya. Karena dia tuh belum bisa jadi otoritas untuk ngomong kayak gitu, Mas. Paham. Jadi kalau Mas Hendra misalkan aku masih umur segitu terus suruh ngajarin ini nggak berani. Tapi karena aku udah umur 46 tahun, pengalaman hidupku cukup banyak, yang gak enaknya juga banyak, pernah susah, aku berani untuk tampil di Haji Rasul ini. Sehingga kan kerasa Mas audien ini, yang ngomong ini cuma teori tok apa ngalamin. Vibes-nya bisa dirasakan. Iya. Tapi kesalahan umum gitu Mas, yang sering muncul yang Mas Arief amati terkait dengan force dan power itu apa yang terjadi di masyarakat kita gitu? Salah satunya tadi, seolah-olah kalau power itu harus pasti baik, tidak akan jadi buruk, dan force itu selalu buruk, tidak jadi baik. Contoh Mas, cinta itu kira-kira power atau force? Power dong. Tapi kalau Mas itu terlalu mencintai seseorang, bisa jadi terus jadinya apa? Anda tuh melarang-larang dia untuk keluar rumah, nggak boleh ketemu temennya, nggak boleh gitu, posesif. Itu kan akhirnya jadi ketakutan untuk kehilangan. Betul. Dan yang menarik Mas, contoh Mas, maaf ya, Mas Hendra kan mencintai putrinya. Jadi itu artinya kalau putrinya bahagia, juara, pasti senang bapaknya. Pasti. Tapi bersama saya, kalau anak ini sakit, ngaruh ke seorang Hendra. Jadi artinya orang yang membuat Anda power banget, maka orang yang sama pula yang bikin Anda force banget. Itu realita kehidupan aja itu. Orang yang Anda paling cintai di dalam hidup, itu bisa bikin Anda bahagia banget. Tapi orang yang akan membuat Anda terpuruk, sedih banget, force terdalam itu, adalah orang yang sama. Sarannya apa? Kasih jarak minimal 5 cm, yang Mas Hendra pernah bilang. Makanya aku ngomong ke istriku berkali-kali, aku mencintaimu, tapi nomor 2 setelah Tuhan. Kita nggak bicara Tuhan ada atau tidak, penting atau tidak, Mas. Tapi dengan begitu, saya itu menomorduakan dia itu dengan supaya saya sadar bahwa dia itu nggak abadi. Mas, mencintai seseorang berlebihan itu akan menuhankan. Contoh gini, Mas. Mas Al, aku belum tahu, boleh nanya, udah beristri, punya pacar atau gimana? Aku belum. Pacar banyak pacar. Nah, itu sudah kelihatan. Vibrasinya kelihatan nggak? Enggak. Bercanda Mas, bercanda. Tenang, Anda wajahnya nggak di sini, nggak kelihatan juga. Gitu. Gini. Kalau Anda sangat mencintai seseorang, Anda lagi jatuh cinta banget. Ya. Betul nggak? Anda tuh berharap dia hidup selamanya, nggak pernah mati. Betul? Supaya Anda tetap terus bisa berada bersama dia. Betul? Pertanyaan saya, manusia bisa nggak hidup selamanya? Nggak bisa. Yang bisa gitu adalah entitas yang bukan manusia. Artinya kalau kita sebut entitas yang bukan manusia itu, anggap biar gampang Tuhan. Berarti itu ketika kita mencintai, kita tuh ingin dia jadi Tuhan. Itu kemelekatan itu, Mas. Makanya kenapa tidak boleh disematkan kepada yang tidak abadi. Karena akan menyiksa. Tadi lo bagus.
Apa tuh? Wong sing paling tak tresnani akhirnya dadi Iya. wong sing paling nglarani. Iya. Sing Kenapa, paling Mas? nglarani. Gini, ketika Anda itu ketemu orang asing, Mas Al, Anda sudah bersiap untuk disakiti orang itu. Artinya Anda waspada. Ini orang ini takutnya mukul, nyopet, Anda sudah punya proteksi. Tapi kepada orang yang Anda cintai, Anda tuh telanjang tidak punya proteksi apa-apa. Sehingga Anda tidak ada perlawanan kalau dia mukul. Nangkap nggak? Itulah kenapa orang yang menyakiti kita itu orang terdekat, karena kita memang tidak pernah berpikir untuk memproteksi diri. Iya. Tahu nggak, Mas? Saya tuh dengan istri saya tuh punya sebuah hubungan yang aneh. Maksudnya gini, saya dengan istri saya tuh selalu ngomong, yang ingat, secinta apapun kita, selalu ada kemungkinan kita berpisah 1%. Loh, kok kamu ngomong gitu? Emang ada niat? Oh, nggak ada niat. Tapi supaya kita nggak jumawa dengan hubungan kita tuh ngerasa sudah ini. Kadang orang bisa, saya juga tidak mengatakan bahwa yang berpisah itu juga buruk. Enggak loh, karena ya kadang ada orang yang berpisah baru dia menemukan the best-nya setelah itu. Kita ngomong konteks ini. Saya bilang, dengan kita waspada terhadap yang 1%, kita tuh sekarang berjaga-jaga biar nggak melakukan itu. Itu tidak hanya dengan pasangan ya, anak juga Oh, iya. segala macam gitu ya. Aku tuh sering ngomong, dulu istriku tuh, kalau aku mati kamu gimana? Istriku tuh, aku belum siap jadi janda. Gitu. Terus aku ngomong sederhana, Mas. Kalau kita itu menakuti kematian, jadi nggak mati nggak? Enggak. Kita mau menakuti tidak, mau membicarakan atau tidak, kematian tetap datang. Berarti cara terbaik adalah mempersiapkannya. Iya. Repotnya tuh kita tuh adalah tidak bersiap-siap terhadap yang pasti, dan kita Iya. sering bersiap-siap kepada yang nggak pasti. Enggak pasti. Loh, kita sukses atau tidak? Itu tuh nggak pasti, tapi kita nyiapinnya tuh mateng. Iya. Mati itu pasti, tapi kita nggak nyiapin itu matang-matang. Aneh orang itu. Baru kali ini nonton live kayak nonton Nasibku Dewi katanya. Pas banget gitu. TikTok ya? Hai guys, kalau wajah saya tampak glowing di situ, itulah efek TikTok ya. Ya, tidak seburuk itu aslinya, tapi tidak secakep itu. Enggak sih, Mas Arif awet muda banget ya, teman-teman. Ini Mas Arif, mungkin yang terakhir ya, Mas Arif ya. Kita kayaknya perlu bahas tentang penyakit AIN. Apa sebenarnya ini penyakit AIN dan bagaimana kaitannya dengan vibrasi orang yang melihat dengan iri, dengan kebencian, kayak gitu. Ini mungkin perlu dielaborasi, Mas Arif. AIN itu pun juga antara ada dan tiada. Tapi efeknya justru lebih berbahaya dibanding santet tadi. Karena gini, Mas. Masih ingat tadi ya? Ada atensi, koneksi, intensi ya? Iya. Ya. Semakin banyak atensi kepada kita, itu kan ngaruh ke kita gede, Mas. Oke. Saya itu dulu, Mas, lagi aktif-aktifnya Facebook, kan lagi populer-populernya saya di Facebook. Iya. Sering ngerasakan stres nggak jelas. Aku tuh kenapa ya kok punya stres nggak jelas itu? Aku baru paham, beberapa orang yang punya follower yang lebih banyak. Aku baru ngerasakan gitu ketika followernya banyak. Jadi ada beban yang nggak terjelaskan, Mas. Dan aku baru sadar, beban ini ada dua. Kebencian, nggak suka, dan ekspektasi. Teman-teman yang belum ngikutin Facebooknya Mas Arif RH ya Mas ya? Arif Rahutomo. Arif Rahutomo. Atau Facebook page-nya Arif RH Page. Di Tapi situ- infonya ada di YouTube saya sih. Di situ banyak sih teman-teman status-status yang keren-keren, Iya. apalagi kalau teman-teman Tapi yang dulu-dulu ya. fans bola gitu ya, Real Madrid aja intinya. Ini bajunya Real Madrid lagi ya. Kalah. Gini, Mas. Orang yang ekspektasi berlebihan atau benci, itu kan ada energi ke kita. Nah, sekarang contohnya gini, Mas. Saya bermesraan di depan publik. Ya. Itu ada orang yang akan berekspektasi berlebihan. Aduh, seandainya suamiku dia, andainya suamiku ditukar guling jadi dia. Tukar guling. Ya kan? Tapi yang benci, pencitraan, aslinya enggak gitu. Gitu kan? Ini tuh dua beban di tingkatan vibrasi. Aku tuh sampai pernah bikin status, ketika saya berbeda pendapat, bertengkar dengan istri gini-gini. Tahu nggak? Ada beberapa orang japri. Loh,
Mas Arif ternyata juga bisa bertengkar dengan istri. Berarti ekspektasi dia, saya tuh sama sekali sehebat itu membangun rumah tangga. Iya. Kan bahaya sekali. Ketika saya mengatakan the best achievement saya, penghasilan saya, terbagusnya saya, dan saya belum bisa ngelampauin itu cuma di 100 juta per bulan. Ada orang yang, loh, saya kira Mas Arif itu miliaran sebulan. Itu kan ekspektasi berlebihan. Itu bahaya loh, bisa menghancurkan saya. Nah, jadi kekaguman dan kebencian, ini energinya sama-sama jadi beban. Yang ini baru mempengaruhi kita kalau vibrasi kita nggak bagus. Jadi sekali lagi, ain sederhananya adalah satu gangguan, entah mental, psikologis, atau apapun, gangguan energi kalau menurut saya, yang terpicu akibat atensi banyak banget orang. Baik itu di kutub kekaguman berlebihan, positif berlebihan atau negatif berlebihan, dan kita tidak mampu menyeimbangkan dengan vibrasi. Sekarang gini Mas, efeknya ke kita gini, orang yang punya ekspektasi kagum banget sama kita, apa yang dilakukan mereka? Jadi dia akan meng-copy paste, meniru. Oke, yang lain selain untuk dirinya, bener nggak memuji? Memuji. Mas Hendra ganteng banget, aku mau loh Mas jadi ya, itu kan, itu dipuji. Nah sekarang, manusia itu ada lengahnya. Hari ini Mas Hendra ketika dipuji, itu pemberian Tuhan. Nah, sebenarnya cara ngatasin ain adalah merasa bahwa yang kita miliki itu bukan punya kita. Triknya. Jadi, Mas Hendra itu ganteng banget, aku tuh suka banget lihat Mas Hendra misalnya. Itu lama-lama Mas, kalau 1 juta komen Anda baca, Anda mulai sok ganteng loh Mas. Saya pun bisa gitu loh. Mas Hendra itu pinter banget. Aku mulai, ingat kalau Anda sudah mulai sok ganteng, Anda mulai arogan kan? Vibrasinya apa? Disitulah Anda tuh jatuh. Itu sebetulnya penyakit ain itu tidak hanya sebab atensi. Atensi ini memicu perubahan vibrasi Anda. Aslinya Anda jatuh karena Anda sendiri juga. Berarti cara melindunginya dengan tadi ya? Ini nggak ikut. Sebetulnya lebih bagus kalau 2 arah. Gimana? Ini cara yang religius dulu ya. Masya Allah, Mas Hendra gitu, pinter banget. Saya mengagumi Hendra, tapi menyadari Hendra ini ciptaan Tuhan. Jadi saya tuh akhirnya kagumnya tuh bukan ke Hendra, tapi ke Tuhan. Kok bisa ya Tuhan menciptakan orang sehebat Hendra? Nangkep ya? Bebannya tuh nggak ke Anda. Iya. Nah, Anda sebagai penerima juga. Harusnya, alhamdulillah, Tuhan menitipkan ini sama saya. Itu harusnya sikap gitu. Nah, bayang kalau dari ininya juga melabelkan ke Anda, terus Mas Hendra merasa itu juga saya. Nah, itulah sebabnya Mas, kenapa ada yang namanya, contoh kalau, maaf ya, bukan saya tendensius ke satu agama tertentu, tapi ini karena saya agama Islam, ya saya mudah. Pernah dengar sujud syukur, Mas? Iya. Sujud syukur, itu kan ketika kita tuh merasa, misalkan Mas Hendra mendapatkan pencapaian yang luar biasa, dan kadang, Mas, ketika kita terlalu excited, ya, kita merasa bahwa pencapaian itu karena kehebatan kita, bener ya? Keren gue. Lupa, variabelnya banyak. Orang tua ikut mendoakan, teman ikut mensupport, bahkan yang Maha Kuasa itu ikut merestui sehingga saya bisa gini. Lupa semua, sehingga egonya gede banget. Nah, sujud syukur sebenarnya berusaha ngebuang energi itu ke bumi, Mas. Kepalanya tampilkan di situ untuk supaya gitu. Bersyukur kan artinya saya merasa ini diberi, Mas. Terima kasih. Saya itu berarti cuman dikasih. Nah, sebetulnya cara untuk kita menghindari penyakit ain itu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak merasa ini pemberian. Tapi man, nggak segampang itu. Jadi, sudah benar. Salah satu cara menghindari ain adalah seperti yang dilakukan oleh Hendra. Nggak pernah nongol di depan kamera. Jadi sebanyak apapun kekaguman, itu dia minimal. Tapi gini Mas. Bentar, orang kagum dengan suaranya yang lembut, orang kagum dengan pertanyaannya yang tajam. Tapi kan minimal mengurangin orang mengagumi kegantengannya dia, gitu kan, ketampanannya Hendra berkurang. Jadi guys,
Orang-orang kayak saya yang punya akun TikTok 100.000 follower lebih, saya juga punya akun TikTok ya, Arif RH Vibrasi, arif.rh.vibrasi. Punya follower di Facebook cukup banyak, di YouTube lumayan lah walaupun belum sebesar Ngaji Roso. Itu resikonya gede. Jadi Anda jangan berpikir enak ya punya follower banyak, Anda akan bisa merasakan tekanannya. Mas Hendra aja yang di balik layar pasti bisa merasakan tekanannya walaupun tidak sebesar tampil. Tapi saya tidak pernah merasa tertekan. Ya karena nggak ngoncol. Mas Hendra. Tapi bener, what you did, apa yang Anda lakukan Mas Hendra, itu udah bener untuk ngurangin ini, tekanan ini. Nah, itulah sebabnya sebenarnya, jadi gini, ini tuh tidak langsung ya Mas ya. Jadi masih ingat yang waktu kita pernah wawancara bahas bahwa atensi manusia banyak orang, intensinya dikumpulkan, bahkan itu bisa juga mempengaruhi cuaca. Yang sholat istisqa. Iya. Nah, niat manusia, atensi manusia bisa mempengaruhi cuaca, apalagi cuma orang. Saya terus jadi mikir lagi balik ke negara Indonesia. Nah, kali ini kayaknya saya tidak terlalu suram. Karena sudah dia dalam konteks vibrasi. Ketika pejabat kita berbuat salah, apakah kita mendoakan dia jadi lebih baik atau menghujat? Apakah itu juga ngaruh loh, Mas? Menghujat. Kan lebih marem kalau kita rasanya menghujat. Apalagi kalau nyebut nama ya. Wah. Jadi akhirnya makanya saya bilang Indonesia itu ruwet karena nggak tahu dulu yang kudu diberesin rakyatnya atau pejabatnya. Itu muter karena pejabat juga dulunya rakyat. Jadi Ngaji Roso udah bener. Yang diberesin rakyatnya dulu aja. Karena siapa tahu nanti pemateri penikmat Ngaji Roso ada yang jadi pejabat suatu saat. Orang yang di TikTok nonton ini siapa tahu mereka akan jadi lebih baik. Nah, jadi apa ya Mas ya? Ini dua beban ini memicu pergeseran dari power menuju force. Jadi sama dengan apa tadi Mas? Santet tadi, melindungi dari ain adalah menghindari atensi. Itu yang paling ampuh jelas. Okay. Menghindari atensi. Dan yang kedua, caranya adalah merasa apapun yang disematkan kepada kita bukan punya kita, itu hanya titipan. Oke? Ya balik lagi menghilangkan keakuan dan kemelekatan ego. sih. Betul. Balik lagi ke situ. Itu spiritualitas banget. Yang ketiga adalah memastikan niat kita itu lurus. Saya ngomong di sini ingin mencerahkan audiens Ngaji Roso atau saya ingin nampak hebat, itu beda. Ainnya. Nah, untuk tadi ini kaitannya dengan ain nih. Pajang foto di Jepang berminggu-minggu. Nah, itu gimana caranya untuk menetralisir supaya kemudian tidak kena serangan tuh? Karena ini kaitannya dengan gini nih. Bikin story mobil baru mahal, bikin story rumah baru gitu. Nah, kan ada juga bikin story, pasang status di Facebook, intinya adalah tidak bisa menerima kondisi hidupnya juga. Ada yang case seperti itu. Dan itu menurut Mas Arif, bahkan yang positif pun, itu kalau kemudian dapat intensi negatif banyak dari banyak orang, itu juga berimplikasi negatif. Bisa. Nah, berimplikasi negatif dengan catatan kitanya lagi low. Oh, dengan catatan kita lagi low. Makanya, jangan posting kalau lagi low. Oh, menarik. Kuncinya itu. Menarik. Jangan posting pas low. Aku pas mau posting foto. Aku mau pamer. Jangan posting dulu. Ya. Tapi ketika, makanya Mas, tahu nggak, untuk mengimbangi itu, saya tuh selalu memposting feed foto, itu captionnya itu yang akan mengalihkan orang. Oh iya, bener-bener. Aku tahu itu. Aku tahu ya. Selalu captionnya. Jadi aku misalkan sedang di Jepang. Mudah-mudahan aku tidak dituduh untuk daftar aktor JAV misalkan. Itu kan orang lebih tertarik ngomentarin lucunya itu, bukan aku merasa pamer di Jepangnya. Nangkep? Iya. Tapi kalau gini, coba kalimatnya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa memiliki uang yang cukup banyak untuk ke Jepang. Walaupun kelihatannya religius. Aku lebih mudah terpleset dengan kalimat itu. Nangkep nggak sih? Sih. Tapi apakah kalimat itu terus di lain waktu? Itu juga begitu? Belum tentu, Mas. Betul, siapa tahu malam-malam aku, alhamdulillah banget ya, aku kok bisa diberi rezeki. Terus aku posting kalimat yang sama. Itu beda dengan yang tadi awal kita lagi lengah. Tapi gini Mas, soal ain ya, lagi-lagi
Saya memang akhir-akhir ini diperlihatkan banyak orang yang dengan pencapaian tertentu, menghidupi banyak orang lah, dengan segala macam apa yang diperbuat gitu ya. Dan biasanya orang-orang kayak NPD tuh suka banget kan dengan pujian-pujian kayak gitu, itu kadang terlena dan banyak yang jatuh tuh Mas, emang. Itu Mas. Sombong akhirnya kan muncul ke situ. Makanya ini penting konten ini gitu ya, sebagai alarm pengingat buat kita semua yang lagi bertumbuh gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk yang mungkin beragama selain Islam, Anda mungkin agak asing dengan istilah penyakit ain. Jadi Anda bisa googling, penyakit ain itu definisinya adalah jadi satu gangguan pada diri kita yang diakibatkan oleh mata orang lain. Nah, mata ini atensi orang lain. Jadi dan ini bukan hanya kebencian tapi juga bisa kekaguman. Karena banyak orang juga yang berpikir cuman kebencian aja yang berbahaya, Mas. Iya. Kekaguman pun itu bisa, kalau kita bisa kepleset juga, karena kita bisa bikin kita geser. Bahkan, kekaguman itu lebih bisa menjatuhkan tanpa disadari. Benar. Kalau kita dibenci, kita tuh sudah alert. Tapi kalau kita dipuji, wah, kita lebih bahaya. Nah, terkait dengan banyak gitu, Mas. Makanya, gini, salah satu kecenderungan orang yang akhirnya followernya banyak, terus akhirnya dapat atensi banyak orang, dia tuh ingin nampak sempurna terus, Mas.